Halo, salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Terima kasih masih terus menyimak video-video di channel saya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kembali saya bagikan video cara pemasangan rantai timing ya, atau menentukan top timing pada mobil Suzuki Escudo dengan mesin V6 Escudo V6, dan cara pemasangan rantainya ini lumayan rumit ya, karena ada beberapa bagian, yaitu rantai timing utama, terus ada rantai penghubung ke noken as di bagian noken as kanan dan kiri. Jadi baik, langsung saja kita mulai dari titik bagian bawah, yaitu di bagian krek as ya. Untuk sepi ini kita luruskan dulu dengan tanda yang di atas, dan kemudian di bagian bawah sini coba saya pakai kaca. Nah, ini mata rantai yang warna kuning bertemu dengan titik, yaitu titik gigi untuk krek as ya. Nah, coba ini saya fokuskan. Baik, itu kelihatan ya. Jadi warna kuning bertemu dengan titik pada gigi atau gear yang terhubung dengan krek as ya. Dan warna rantai ini ada dua, yaitu kuning sama perak warnanya. Jadi ini yang di bagian bawah dapatnya kuning, ketemu titik di krek as. Kemudian untuk di bagian atas itu nanti ada warna perak. Dan ini untuk di bagian noken asnya. Ini noken as bagian kanan. Di sini ada dua titik ya. Ini titik warna kuning. Rantai warna kuning ini bertemu sama tanda panah pada noken as ya, sebelah kanan. Dan yang untuk noken as sebelah kirinya itu juga sama, mata rantai warna kuning bertemu dengan tanda panah juga, seperti ini. Nah, itu. Kemudian untuk yang timing utamanya yaitu rantai dengan warna perak. Mata rantai warna perak itu bertemu dengan titik bagian atas. Di situ ada titik ya, kelihatan ya. Nah, titik ini bertemu sama warna rantai warna perak. Dan untuk garis yang ada di gear bagian bawah sini, ini bertemu dengan tanda di bagian blok mesin. Nah, ini yang saya tunjuk pakai obeng ini.
Ini lurus dengan garis pada gear tersebut ya, lurus. Kemudian kita pindah ke bagian noken as sebelah kiri. Untuk noken as sebelah kiri, di sini ada warna rantai perak. Ini bertemu sejajar dengan anak panah, tanda panah ya. Nah, ini sejajar dengan warna perak. Untuk yang sebelahnya itu juga sama, mata rantai dengan warna perak ini bertemu dengan tanda panah pada noken as sebelah kiri. Nah, ini lurus. Kemudian di bagian sini masih ada tanda garis. Tanda garis ini bertemu dengan tanda di bagian dalam. Bagian dalam ini titik seperti tonjolan ya, itu berada di blok mesin. Nah, ini saya luruskan pakai obeng, kelihatan ya. Kemudian yang satunya lagi ini juga ada titik garis maksud saya ya, garis ini sejajar dengan tanda di bagian dalam ya, di bagian blok mesin. Kemudian untuk rantai utama ini di dalamnya masih ada gigi penghubung juga. Nah, di bagian dalam sini ini ada tanda titik. Nah, titik bulat ini bertemu dengan mata rantai warna perak. Nah, ini sejajar. Kemudian untuk yang kuning, rantai warna kuning di sini ketemunya sama tanda panah. Nah, ini sejajar dengan tanda panah mata rantai warna kuning. Dan untuk posisi di bagian noken asnya untuk sebelah kiri bisa dilihat posisinya itu seperti ini ya, jadi lurus sejajar. Nah, sejajar untuk yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanannya itu posisinya seperti ini. Nah, ini satu berdiri dan yang satunya mengarah ke arah in. Jadi kurang lebih tanda-tanda titik pemasangan rantainya seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang membutuhkan, silahkan disimak dari awal. Cara pemasangannya, tanda titiknya sudah jelas di situ ya, tinggal kita paskan saja. Baik, saya cukupkan sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa
di video berikutnya, dan terima kasih.